Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di acara Real Story of Alap. Kali ini kami datang di Dusun Labuan Haji, tepatnya di Jalan Cepage, mengunjungi saudara mu'alafah yang bertempat tinggal di sini, untuk mendengarkan cerita beliau setelah masuk Islam sampai hari ini. Sebelum mereka bercerita, terlebih dulu kami berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Riyadi, Mbak, dari YBMD, sekretaris di YBMD. Bersilaturahmi sini untuk mendengar cerita mbaknya, suka dukanya mbaknya ketika menjadi Muslim sampai detik ini. Terus sebelum mbaknya cerita, perkenalkan dulu pada pemirsa. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyoman Sudarmi, alamat dari Banjar, asli Banjar. Saya masuk Islam karena menikah sama bapaknya. Nama suami saya Pak Mahfud. Awalnya masuk Islam itu mungkin memang ini ya, memang apa namanya, padahal kan tidak disetujuin ajarannya. Cuman pertama sekali merasa terenyuh itu dengar lagu Umi, padahal nggak ngerti Umi itu apa gitu. Umi, tapi saya nangis gitu loh. Dengarnya tuh kok nangis. Tanda apa ya, setelah menikah ya namanya baru-baru masuk Islam gitu Mas ya. Pertamanya kaget gitu. Banyak sekali ya aturan yang ini yang nggak boleh gini, misalnya nggak boleh potong kuku kalau ini kan gitu. Ya kaget ya awalnya, kayaknya udah mangkel gitu. Tapi syukur alhamdulillah suaminya tuh sabar. Udah maghrib pasti debat itu. Debat agama. Masuk Islamnya masih pacaran apa sudah mau menikah? Setelah ini menikah di Bali dulu baru masuk Islam. 3 harinya baru nikah di Islamnya. Oh gitu. Kan di Bali dipacari juga dulu. Oh gitu. Itu belum masuk Islam. Setelah saya pacaran baru saya di baca syahadat. Oh gitu. Oke. Terus ketika mbaknya dilamar oleh Bang Mahfud, kan orang Muslim, orang Jawa ya macam-macam ya. Bagaimana reaksi dari keluarga mbaknya, terutama orang tua? Jadi, reaksinya, karena biasanya kalau orang Bali itu kan harus yang ngambil ya orang Bali. Ini kan orang Jawa beragama Islam. Adakah reaksi dari keluarga mbaknya itu bagaimana? Pertamanya ya nggak setuju kali Mas sama suami saya. Ya dipisahin dan dicaci maki, pokoknya banyak dah ininya. Sampai saya berpikir gimana ya, kalau saya pilih orang tua tapi di rumah udah nggak nyaman juga gitu. Tapi saya lihat suami saya itu, saya kan belum paham yang Islam itu gimana, belum paham. Tapi ya saya cuma lihat karakter dia. Dia bisa lah kayaknya orangnya perhatian kayak gitu. Jadi saya mantep lah mau kawin lari sama dia rencananya. Tapi alhamdulillah karena ketahuan mau kawin lari, nggak jadi, dipanggil sama bapak sama saudara, akhirnya dirembugin gitu. Dirembugin dengan syarat jangan boleh pakai kerudung. Itu nanti kalau apa ada acara apa tetap ke rumah gitu. Jadi pokoknya ada syaratnya waktu itu. Ini ya dia akan aja dah dulu gitu. Ya akan aja dah, dia nggak pakai kerudung Pak, nah ini. Gitu. Tapi akhirnya setelah menikah, lama-kelamaan bapak saya itu baru sadar. Ya ternyata Mahfud ini baik ya orangnya. Karena bapak saya seringnya nontonnya kan di TV itu masalah berita-berita yang pembunuhan, yang gitu. Jadi orang Jawa tuh jelek gitu. Jadi dicap inilah jahat gitu. Jadi ditolak mentah-mentah gitu. Tapi setelah jadi menantu, setelah kita ya baik hubungannya dengan keluarga, akhirnya
ya alhamdulillah bisa diterima. Sekarang bapak sendiri ngaku di itu gitu, baru bapak sekarang baru tahu gitu. Emang aku tuh tidak pernah kelingkungan dan lain sebagainya gitu, perhatian. Jadi bisa lah diterima. Akhirnya saya bisa berhijab juga. Jadi di rumah tuh kadang-kadang kalau ada acara ada sediaan malah tempat sholat gitu. Kalau misalnya ada acara potong rambut kayak gitu ya, 3 bulanan gitu kan biasa lah sama saudara datang gitu. Disediain, ya saling ini lah. Kalau masalah sekeluarga saya udah gak ada masalah. Cuman kalau di Islam bedanya dulu sama sekarang itu begini. Kalau dulu saya kalau punya masalah cepat kali putus asa. Kayaknya pengen bunuh diri berapa kali saya berusaha pernah bunuh diri. Tapi setelah masuk Islam saya belajar sedikit demi sedikit dari pengajian. Suami saya juga ngajarin baca aja setahun lebih. Saya alhamdulillah bisa sekarang, alhamdulillah tahu lah. Meskipun belum tahu artinya gitu mas ya. Ya setidaknya ngerti lah bacanya gitu. Kalau bedanya di situ, kalau di Islam, kalau sekarang saya punya masalah, problem apapun, baik itu ekonomi, kesehatan apa aja, udah ada pegangan. Jadi kita pasrah sama Allah gitu, minta sama Allah. Kalau bedanya dulu kan gitu, dikit terus asa, gitu, bunuh diri dan lain sebagainya. Ada pemecahannya dulu. Gitu. Kalau sekarang, kalau sama suami ngomong, udah coba ngadu lah, minta malamnya, alhamdulillah ada jalan keluar. Sama kayak kemarin. Waktu anak saya mau nyari SMA, kan pas sudah mulai corona, jadi ujiannya nih tekanan ekonomi mas, berat sekali. Beban pikiran saya satu, gimana saya bisa menyekolahkan anak saya ini gitu. Pikir suami saya sudah lama tidak kerja mas ya, udah berapa bulan itu minta masuk corona, itu ada proyek sama sekali, bingung, saya belum jualan gitu. Akhirnya pernah sampai dokter tuh belum masak, tapi ya Allah tuh sayang ya sama saya ya. Siangnya ada yang ngelek ke sini, baru saya bisa beli beras. Anak saya yang pertama tuh ngerti orang tua nggak punya, jadi minta apa ya, mesti bilang lah dulu gitu. Cuman dia ngomong begini, Bu, waktu masih di rumah dulu susah apa, betul-betul udah gak ngerasain kayak sekarang ini gitu. Tapi sekarang sampai mie goreng pun nggak bisa Putri beli gitu. Ya sabar aja lah, mungkin memang ujiannya. Tapi alhamdulillah Allah tuh nggak sampai kita puasa kan, tak tahu tetangganya tuh baik. Kadang-kadang saya datang dari luar tuh udah ada beras mas, tetangganya naruh beras, kadang-kadang ada yang ngasih uang. Ya mungkin Allah yang menggerakkan semuanya rezeki itu. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah suaminya sudah mulai ada pekerjaan dan nggak sampailah hal itu terjadi. Dah itu anak saya juga ya alhamdulillah dijabah doanya sama Allah, ikut lomba, akhirnya bisa meraih prestasi juara 1 nasional. Akhirnya dia bisa melanjutkan sekolah SMA gratis sampai tamat, bahkan pondoknya pun gratis gitu. Saya cuma mikir bang bekalnya aja. Jadi alhamdulillah kemarin udah pernah membayangkan anak bisa mondok apa enggak. Udah mondok dan nomor 2 dah, karena kita kayak sekolah aja masih belum megang gitu loh. Bisa enggak kamu lanjutin ke SMA apa sampai SMP? Tapi kasihan anaknya pinter gitu. Akhirnya gurunya juga, saya ngomong sama gurunya sampai nangis loh di rumah gurunya, Bu gimana saya Bu ya anak saya biar bisa aja sekolah SMA-nya kayak gitu. Ya tenang aja Bu Ningsih, nanti kita bantu. Yang penting Putri terus saja ikut lomba, nanti berprestasi itu mudah-mudahan bisa lulus nasional. Bu doain aja anaknya. Sudah setiap malam saya minta sama Allah, tahajud, Tuhan minta dah biar anaknya bisa aja sekolah. Alhamdulillah jawab sama Allah, ada kabar anaknya menang juara 1 nasional. Sekarang juga bisa di negara dia sekolah. Kemarin baru ke sana, sudah minta doanya Bu biar bisa terus ikut lomba. Itu pengalaman saya sekarang. Yang jelas mas, saya sangat bersyukur dapat hidayah bisa masuk Islam. Itu pertama karena lebih tenang, masalah apapun kita kayaknya nggak sendiri. Setiap orang Islam itu saudara kan gitu ya. Kalau mohon maaf di agama lain belum tentu loh. Kita kalau udah susah belum ada yang ngoleh, belum tentu ya ada yang bawain beras gitu loh mas ya. Kalau di sini alhamdulillah saya tahu loh, oh bengkelnya kok nggak bunyi ya, nggak ada yang ini, pasti nggak ada kerjaan Pak Mahfud. Jadi tetangga tuh pas mancing ada pagi-pagi assalamualaikum, bawain ikan. Allah subhanallah, ini memang Allah yang gerakin gitu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Saya kan cerita sama saudara saya yang saudara tuh kayak gini, masa mang ada yang kayak gitu gitu ya.
Kalau dia tetangganya meskipun sebelahnya kaya, dia miskin, nggak ada yang noleh tetangganya gitu. Kalau saya bilang mau belajar saya sekarang, jangan nunggu orang lain, kita duluan kalau begitu. Jadi mau belajar dari saya dan lain gitu. Jadi kalau kita punya lebih atau sedikitnya bagi sama-sama sama tetangga. Jadi besok lusa kita nggak punya, tetangga pasti noleh ke kita gitu. Kembali lagi kan gitu. Ceritanya begitu, maka dia nggak percaya masa gitu. Kalau di prinsip mereka sedekah itu kan nggak mungkin nambah, nggak mungkin kita jadi kaya, malah ya pasti habis kan. Uang 10.000 sedekah kan habis gitu. Tapi kalau menurut kita kan enggak, sedekah malah diganti lagi ya tuh, meskipun nggak instan sekarang gitu. Saya bilang gitu. Cuma yang namanya ininya kaidahnya beda kan, enggak sepaham ya Mas ya. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak, kosong kan, ada yang biasa dan begitu. Itu pengalaman saya. Dan sekarang sangat bersyukur sekali ada yayasan Putri Mu'alaf ini ya. Berharap sekali bisa betul-betul menelusuri terus mu'alaf-mu'alaf yang lain. Harapan saya yang istilahnya, saya enggak ya pinter Mas ya, maksudnya ya tahu sedikit, pengen yang lain yang masih belum paham sekali ya, seperti sekarang ada pengajian mu'alaf, itu ingin sekali biar dengan diayomi oleh yayasan, jadi mereka tuh ada semangatnya, ya saya harus belajar ya gitu. Apalagi malu kita cuma ini aja, segini aja gitu. Jadi dengan apalagi turun lagi seperti sekarang langsung ke rumah gitu, jadi paham kondisi mereka dan bagaimana cara mengajak mereka. Selain kita mencari untuk dunia, jadi akhirat dan dapat juga gitu. Dan mudah-mudahan kami sebagai mu'alaf, apa yang diharapkan oleh Ibu Lili terutama ya, sebagai pendiri yayasan bisa terwujud. Jadi Allah dimudahkan sama Allah, kita cuma bisa mendoakan itu. Dan seperti langkah-langkah kemarin, kami cuma bisa berpartisipasi cuma seberapa Mbak ya. Kalau nggak ada yang gerakkan kan nggak ada ini apa gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada yayasan ini, cara mu'alafnya lebih semangat lagi, mengaji dan lain sebagainya. Ya, ceritanya sudah lengkap. Cuman kami kepengen tahu apa yang paling berkesan di hati Mbaknya sampai detik ini ketika menjadi Muslim. Apa yang paling berkesan? Karena dulu sebelum menikah kan sudah pernah beragama Hindu. Itu kan pasti ada, ternyata Islam itu begini. Itu apa yang di pikirannya Mbaknya menurut pribadi Mbak? Apa? Seperti yang saya katakan tadi, pertama satu, dulu merasa nggak punya pegangan Mas. Sekarang alhamdulillah ada tempat kita bersandar, tempat kita mengaji ada. Kedua, Allah itu, saya awalnya kan nggak percaya Allah itu gimana sih, Allah itu bener ada apa enggak sih kan gitu. Jadi dengan izin Allah, saya pernah dikasih kesempatan dengan berselawat sebentar, mendadak itu pohon-pohon merunduk semua. Terus di pinggir jalan saya lihat ada makhluk-makhluk itu hormat ibu kepada saya, senyum. Ya, sampai saya tuh balas senyum mereka sampai capek rasanya gitu. Terus tanya sama Pak Ustadz, kemarin saya berselawat dalam perjalanan, kenapa ya pohon-pohon kok merasa sejuk? Cuaca yang panas tadi tuh langsung sejuk Mas. Oh iya memang Bu, kalau kita bersalawat, insya Allah salawat kita nyampe dengan kepada Rasulullah. Karena dengan salawat semua Allah aja bersalawat gitu ya. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Begitu ya. Itu pengalaman saya. Yang kedua pernah juga ya kayak pas 17 Ramadan kayak gitu, dan tak bisa tidur, saya bisa dengar telinga tuh jam 12 ke atas tuh gue denger orang ngaji aja, padahal rasanya masjid sudah nggak bunyi gitu loh, kok denger orang ngaji aja. Tapi suaranya tuh agak ngambang, sedikit ngaji tapi agak ngambang, nggak kayak suara orang gitu Mas. Itu pun saya nanya lagi gitu, iya Bu semalam kan nuzul Quran katanya. Jadi saya termasuk bersyukurlah dikasih kesempatan sama Allah, jadi biar yakin oh ya Allah tuh memang ada. Jadi apapun yang kita dengar di ngaji itu iya memang bener ada gitu, meskipun kita nggak nyata kali bisa lihat kan gitu Mas. Cuma saya yakin pokoknya saya hidup mati aja pasrah sama Allah udah.
Jadi kalau bisa harapan saya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Itu aja sih mas yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, ada pesan nggak untuk yayasan dari untuk kedepannya bagaimana ya Fendi? Kalau untuk yayasan selama ini sampai akhir ini saya lihat sudah sangat baik ya mas ya. Saya lihat juga ada apa kemarin pembentukan apa kayak apa musola apa membangun musola atau apa ya. Negara. Oh iya membangun musola. Dan itu peduli sekali dengan yang kena musibah. Bisa udah ada jempol gitu ya, meskipun kita cuma bisa seberapa gitu, nggak bisa ikut langsung di sana ya. Harapan saya sih mudah-mudahan bisa berkembang lebih lanjut, ada apa nih semakin banyak juga ininya apa namanya donaturnya masuk ke yayasan biar bisa dikelola dengan baik. Okay. Itu sih harapannya. Bagi para calon donatur yang ingin mendelegasikan sedikit rezekinya, bisa dicek pada deskripsi di bawah video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.